Oke guys, baik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah nama. Kali ini bukan kata, ya, kali ini bukan sebuah kata, kita ke tokoh, sebuah nama dari salah seorang tokoh. Uh, ini merupakan suatu pengalaman iman dari Maria Magdalena. Yang akan kita bahas ini suatu pengalaman dari Maria Magdalena yang direfleksikan, dilihat lebih jauh, lebih mendalam oleh Freddy Sebo. Freddy Sebo ini adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lalero, juga seorang imam yang sudah cukup lama lah untuk menempuh masa imamatnya. Oke, kita langsung saja ke video pembahasannya mengenai Maria Magdalena. Maria Magdalena, siapa yang masih mau menemani Tuhan meski makamnya sudah tak terisi lagi? Di depan makam kosong, di hari yang masih terlalu dini, Maria Magdala tahu baik bahwa betapa hidupnya itu hanya sebentar saja, semacam tetirah sekejap. Ada sesuatu yang hilang dari makam itu. Tak ada lagi yang abadi di makam selain suara yang terus menggema, "Pergilah ke Galilea. Di sana kita akan bertemu lagi." Maria Magdala menjadi insyaf bahwa segala sesuatu yang abadi hanya bisa dipahami jika ada juga yang tidak abadi. Di pintu kubur yang terbuka, di hari yang masih terlalu dini, Maria Magdala juga menjadi sadar bahwa yang abadi selalu tak pernah bisa diterka. Maria tahu diri bahwa di hari yang masih terlalu dini itu, ia sedang berada di antara masa kini yang masih retak rapuh dan masa depan yang samar-samar, atau antara kini yang sudah hadir dan kelak yang belum muncul, entah kapan datangnya. Hadir di depan kubur kosong di hari yang masih gelap mengandung semacam ketegangan, selalu bergerak antara ekspresi yang meluap-luap dan sikap diam yang sunyi, antara keinginan untuk memahami dan ketakjuban untuk mengerti. Di depan makam kosong, Maria hadir untuk menikmati a decent silence, sebuah keheningan yang pantas untuk dinikmati, sebab segala sesuatu yang tak selamanya butuh suara. Di depan makam kosong, di hari yang masih terlalu dini itu, Maria Magdala tampaknya terlalu rindu. Barangkali rindu di hari yang masih terlalu dini itu adalah sejenis fantasi atau sejenis damba, bahkan sejenis takjub yang membelalakan mata kepada sesuatu yang pernah mampir, melekat kekal dalam ingatan. Sesuatu yang mau tak mau mesti muncul terus, sebab yang dirindukan mustahil tercapai kalau masih ada spasi antara yang di sini dengan yang di sana. Makanya, kerinduan Maria Magdala di kubur kosong itu boleh dibilang sebagai jejak ketakmampuan untuk mencapai kemuliaan Golgota dan sukacita Galilea. Di depan makam kosong, di hari yang masih terlalu gelap, Maria Magdala memberi kita kisah Paskua di saat kita masih resah dan galau, gulana dengan mimpi sepanjang malam, mimpi tentang tubuh kita yang berbasah-basah oleh peluh karena sebuah ziarah tak tahu arah. Nah, ini menarik. Di depan makam kosong, di hari yang masih terlalu gelap, Maria Magdala memberi kita kisah Paskua di saat kita masih resah dan galau gulana dengan mimpi sepanjang malam, mimpi tentang tubuh kita yang berbasah-basah oleh peluh karena sebuah ziarah tak tahu arah.
Bercak-bercak darah yang tersisa di sepanjang Via Dolorosa, mulai dari halaman Praetorium Istana Pilatus, tak bisa kita bawa serta ke makam itu. Di makam kosong, Maria Magdalena memberi kita kesaksian bahwa Sang Guru tak selamanya ditemui di rumah-rumah ibadat atau di atas altar-altar pemujaan kita. Dia menunggu kita di Galilea, di tempat sampah ketika para pemulung sedang mengulang rezeki, di tempat sampah Galilea, di tempat sampah ketika para pemulung sedang mendulang rezeki, di panti asuhan ketika anak-anak menangis sambil menelan air matanya sendiri, atau juga di kolong jembatan ketika orang-orang bersusah payah mencari keteduhan hidup. Ah, Maria Magdala, kami kau beri kisah Paskua ketika hari kami sedang mulai menderang, dan ketika kami berebutan kain kafan yang tersimpan di makam kosong. Sang guru itu tanpa mau menjawab pertanyaan, siapa yang masih mau menemani Tuhan meski makamnya sudah tak berisi lagi. Nah, jadi uh, tulisan dan apa yang telah saya sampaikan, suatu pengalaman refleksi, pengalaman iman yang direfleksikan lebih mendalam uh, tentang pengalaman dari sosok Maria Magdalena. Ini kembali disampaikan dengan suatu penerangan teologis, dramatis, dan juga naratif, ditambah juga dengan sedikit gaya bahasa yang bersifat memiliki diksi yang ya cukup menarik. Sebenarnya apa yang mau disampaikan di sini ya, yang menjadi pertanyaan di sini, Maria Magdalena, siapa yang masih mau menemani Tuhan meski makamnya sudah tak terisi lagi, makam yang kosong. Tuhan bukan hanya hadir di tempat ibadat, tapi ia bilang di Galilea, di mana kita bisa melihat Tuhan. Artinya bahwa Tuhan yang kita ketemui, suatu kebaikan atau pengalaman iman, atau ketika kita hendak menyampaikan doa kita, tidak mesti atau tidak menjadi suatu keharusan bahwa doa yang diterima atau doa yang dijamah oleh Tuhan adalah doa ketika kita berada di tempat ibadat atau di rumah ibadat atau di gereja. Doa yang realistis atau doa yang teraplikasi, bahwa ketika apa yang kita sampaikan kepada Tuhan kita lakukan ke dalam kehidupan kita, kebaikan yang kita berikan terhadap sesama kita, tanpa kita meminta imbalan atau meminta suatu tempat di hadirat Tuhan gitu. Ini juga bisa bermakna sosial ya, memang sosial, selain bahwa bermakna agamis, sebenarnya juga bisa kita sampaikan secara sosial dalam segi sosiologi. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya pikir ini suatu permenungan yang bagus, di mana pengalaman iman yang direfleksikan ini nih bisa menjadi buah penyegaran, pembaruan kembali ke dalam kehidupan kita. Mungkin saya terlalu religi lah dalam kata-kata ini, padahal sebenarnya hidup saya juga jauh atau tidak terlalu hidup dalam di dalam suatu yang dikatakan benar lah,
atau baik lah. Nah, tapi kita sama-sama membangun suatu kehidupan yang lebih baik lah. Ya, saya kembali mengingatkan kita, siapa yang masih mau menemani Tuhan meski makamnya sudah tak terisi lagi. Sekian video kali ini, kita akan bertemu di kata atau nama toko dengan pembahasan selanjutnya.